Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Jono SPD MPD. Saya guru penggerak angkatan 8 Kota Padang, Sumatera Barat. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Rian Saputra SPD MPD. Beliau adalah guru PAI SMA Adabiah Padang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jo. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Rian? Alhamdulillah baik Pak Jo. Alhamdulillah baik Pak Rian ya. Gini Pak Rian, hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi ya Pak ya. Sebelum saya melakukan observasi di kelas dalam pembelajaran Bapak nanti, di mana nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas. Atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Ya, baik, adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, agar persiapan Bapak lebih maksimal dan lebih percaya diri, sehingga saya melakukan pra-observasi ini gitu. Nah, jadi sebelum Bapak masuk ke kelas memberikan pembelajaran, jadi Bapak lebih percaya diri gitu Pak. Ada beberapa pertanyaan saya ini Pak, yang akan saya sampaikan kepada Bapak berkaitan dengan tujuan. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Bapak capai nantinya Pak? Baik Pak Jo. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan adalah peserta didik itu mampu mengetahui pengertian, yaitu bagaimana sikap perilaku berpoya-poya dan juga ria dan juga sum'ah, dan juga bagaimana mereka cara menghindari sikap berpoya-poya, ria dan sum'ah tersebut. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau yang ingin Bapak observasi, Pak? Baik, Pak. Untuk daerah pengembangan yang ingin saya capai, saya menggunakan dua aspek, yaitu pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan. Yang pertama, aspek pengetahuan, yaitu peserta didik mampu memahami. Itu tadi bahwasanya mampu memahami pengertian dari sikap berpoya-poya, ria, dan sum'ah. Dan juga peserta didik harus mampu memahami bagaimana cara menghindari sikap tersebut dan bagaimana mereka melakukan hal-hal yang terbaik ke depannya. Yang kedua, aspek keterampilan, yaitu peserta didik mampu mempraktekkan bagaimana mereka itu bisa menghindari sikap poya-poya, yang kemudian ria, dan juga sum'ah tersebut. Saya ingin mendengar Pak, bagaimana rancangan pembelajaran RPP yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun metode pembelajaran yang akan Pak gunakan di kelas nanti Pak. Baik. Untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan bakat dan minat peserta didik yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka, yaitu kinestetik, auditori, dan visual, dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning dan metode diskusi praktikum. Baik Pak Rian, jadi Bapak akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional menggunakan model discovery learning dan metode diskusi ya Pak ya. Bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan dalam kelas nantinya Pak? Baik Pak, untuk media pembelajarannya saya akan menggunakan beragam. Contohnya menggunakan LKPD, bahan bacaan,
dan cari bentuk sumber dari berbagai macam, salah satunya internet. Gitu, ya. Kira-kira kapan akan dilakukan kegiatan pembelajaran tersebut, Pak? Di hari apa dan di kelas berapa, Pak? Nah, kebetulan saya ada jadwal pada hari Rabu, berarti saya akan melakukan pembelajaran itu hari Rabu, jam ke-6 sampai ke jam ke-7, yaitu di kelas 10E2. Baik, Pak Rian. Hari Rabu jam ke-6 di kelas 10E2, saya akan datang di kelas tersebut. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Pak ya. Nah, nanti setelah Bapak melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan lagi percakapan terakhir pasca observasi, yang nantinya akan didampingi juga oleh pengajar praktik saya, yaitu Ibu Sylvia Diswan. Ya. Sebelumnya kita akhiri, kira-kira yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan hari ini apa ya Pak ya? Dari pertemuan pra-supervisi ini banyak hal yang saya dapatkan, Pak. Salah satunya, mungkin kedepannya saya akan lebih memvariasikan video pembelajaran dan memvariasikan kegiatan pembelajaran. Terima kasih banyak Pak Rian atas waktu yang telah Pak berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa hadir dan mengikuti proses pembelajaran di kelas yang kita cinta ini. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, ananda semuanya, siswa-siswi yang Bapak banggakan, apa kabar kita semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, hari ini kita belajar tentang berpoya-poya, kemudian sumah, dan kemudian pamer atau ria ya. Tujuan dari pembelajaran ini, Bapak dan juga kita semua ini, Bapak ingin tahu bahwasanya kita semua ini harus paham nanti dengan apa itu maksud dari hidup berpoya-poya, kemudian dengan hidup ria, dan juga dengan sikap sum'ah itu. Setelah kita mengetahui artinya nanti, Bapak juga mengharapkan kita semua ini bagaimana cara menghindari sikap itu tersebut. Nah, dan juga mungkin ada dalilnya nanti atau ayat Al-Quran, cara untuk menghindari atau larangan dari sikap berpoya-poya, ria, dan sum'ah tersebut. Kita belajar kelompok dan juga Bapak bagi kelompok ini kelompok Aisyah, kelompok Fatimah, dan juga Abu Bakar. Untuk Aisyah, silakan cari materinya tentang hidup berpoya-poya itu ya, berpoya-poya. Sedangkan kelompok Fatimah cari hidup tentang ria, sikap ria. Dan kemudian Abu Bakar tentang sum'ah atau sumah ya, boleh. Nanti kalau udah oke, Bapak akan kasih waktu kita untuk presentasi materi kita masing-masing. Oke, silakan kepada kelompok Aisyah presentasi mengenai hidup berpoya-poya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Abida. Saya akan mewakili kelompok saya Aisyah untuk mempresentasikan tentang larangan hidup berfoya-foya. Sebelumnya kita masuk dulu kepada pengertian hidup berfoya-foya. Jadi hidup berfoya-foya ini biasanya berkaitan dengan arti menghamburkan uang untuk tujuan kesenangan belaka gitu.
seperti membeli barang yang tidak diperlukan. Biasanya hidup berfoya-foya ini dimiliki oleh masyarakat yang materinya berlebih dan memiliki rasa yang tidak cepat puas terhadap apa yang dia miliki. Nah, dalil larangan tentang sikap berfoya-foya seperti yang ditampilkan juga terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 27 yang artinya, sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar terhadap Tuhannya. Jadi bagaimana sih cara menghindari sikap berfoya-foya ini? Yang pertama, selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Selektif memilih teman karena lingkungan ini juga berpengaruh terhadap perilaku atau tindakan yang kita lakukan. Yang ketiga, jalani hidup sederhana. Yang keempat, tentukan prioritas utama dalam menggunakan harta atau uang, beramal dan bersedekah. Dan yang terakhir, menabung dan berinvestasi. Yang terakhir, manfaat yang kita dapat dari menghindari sikap berfoya-foya itu sendiri. Yang pertama, tidak terpengaruh bujuk rayu setan. Yang kedua, terhindar dari sikap miskin. Yang ketiga, terbiasa memenuhi kebutuhan dan menjauhkan keinginan. Yang keempat, terbiasa menerapkan skala prioritas. Dan yang terakhir, disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Aneta Masyalah Rusfi dari kelompok Fatimah, ingin bertanya kepada kelompok Aisyah. Apa dampak negatif berfoya-foya bagi orang lain? Itu saja, terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok Fatimah tentang dampak negatif berfoya-foya bagi orang lain. Itu bisa memicu adanya sifat iri dan dengki dari orang lain, karena kalau kita membelanjakan secara berlebihan dan boros, biasanya kita akan memamerkannya juga kepada orang lain kan. Nah, nanti itu bisa memicu sifat iri dengki dari orang lain dan nantinya bisa memicu konflik yang lebih besar lagi di tengah masyarakat. Sekian dari kami. Sekarang lanjut kelompok Fatimah yang akan presentasikan tentang hidup ria atau sikap ria dan cara menghindarinya. Oke, silakan kepada kelompok Fatimah, dipersilakan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Hana Lutfia dari kelompok Fatimah ingin menjelaskan tentang ria. Ria itu merupakan pamer. Menurut istilah, ria berarti memperlihatkan atau menunjukkan amal ibadah tertentu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan agar memperoleh pujian atau sanjungan. Dalilnya terdapat dalam surat Al-Baqarah juz 2 ayat 264. Cara menghindari sifat ria adalah dengan meningkatkan ibadah, sembunyikan amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Lila Arta Aprilia dari kelompok Fatimah. Saya akan menjelaskan tentang pengertian ria dan bagaimana cara menghindarinya. Ria ini berarti pamer. Menurut istilah, ria berarti memperlihatkan amal ibadah selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan agar memperoleh pujian dan sanjungan. Dalil tentang ria ini terdapat dalam Al-Baqarah surat Al-Baqarah ayat ke-264 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima seperti orang yang menginfakkan bertanya karena pamer kepada manusia, sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya, orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada debu, lalu batu itu diguyur dengan hujan lebat, sehingga tinggallah batu itu licin kembali. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum kafir. Cara menghindari sikap ria yaitu dengan cara meluruskan niat, berdoa dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadari kedudukan diri hanyalah seorang hamba, selalu berusaha mengendalikan hati, memperbanyak bersyukur, terus-menerus. Berikutnya yaitu cara menghindari sikap ria. Cara menghindarinya yaitu dengan cara pertama, luruskan niat. 2. Berdoa dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menyadari kedudukan diri hanyalah seorang hamba.
Yang keempat, selalu berusaha mengendalikan hati. Yang kelima, memperbanyak bersyukur. Yang keenam, terus-menerus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, sembunyikan amal kebaikan seperti menyembunyikan aib. Yang kedelapan, belajar ikhlas atas amal yang telah diperbuat. Yang kesembilan, mengingat kematian. Yang sepuluh, menggiatkan ibadah. Yang sebelas, menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi. Yang kedua belas, selalu mengingat bahaya ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kimo. Saya akan bertanya, apakah misalnya kita membuat video tentang membagi-bagikan makanan itu termasuk ria atau kayak buat seseorang mendorong untuk bersedekah? Gimana? Baiklah, di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok Umar. Dalam kegiatan mengupload video dan membagikan makanan termasuk ria atau tidaknya itu tergantung kepada niat kita. Dimana jika kita berniat untuk memotivasi orang lain itu bukan ria. Sedangkan yang dimaksud dengan ria itu adalah berniat untuk pamer atau menyombongkan diri dan dianggap orang lain kalau kita tuh soleh atau emang baik banget nih orangnya gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, kali ini saya akan membicarakan materi tentang sum'ah. Sum'ah itu dalam bahasa Arab itu berarti diperdengarkan kepada orang lain. Dalam bahasa Latin menurut istilah, sum'ah itu berarti amalan yang disengaja diperdengarkan kepada orang lain. Cara menjauhi sikap sum'ah itu kurang lebih sama seperti sikap ria, seperti meluruskan niat, berdoa dan memohon pertolongan dari Allah, dan selalu berusaha untuk mengendalikan hati. Setelah itu, ada manfaat menjauhi sikap sum'ah. Ada manfaatnya seperti menjadi hamba Allah yang lebih berkualitas, serta mengutamakan kepentingan Allah di atas kepentingan hawa nafsunya. Baik, kurang lebih itu yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf. Oke ya, baik itu materi kita tentang ria tadi, kemudian berpoya-poya, kemudian sum'ah ya. Yang mana, apa maksud ria tadi? Pamer. Sedangkan hidup berpoya-poya? Menghamburkan uang atau harta yang tidak berguna bagi kita. Kebanyakan hidup kita itu, walaupun contohnya sudah ada satu, ingin satu lagi, padahal tidak berguna bagi kita. Namun harus kita ketahui dalam hidup itu, gunakanlah, manfaatkanlah, dahulukan yang menjadi kebutuhan dibandingkan keinginan. Apa itu contohnya? Kebutuhan kita. Contohnya sebagai siswa, kita beli buku, tas, sepatu, itu kebutuhan kita. Sedangkan keinginan mau iPhone, dan kemudian mau HP 2, mau HP 3, itu ya, itu bahwasanya itu keinginan, bahwasanya itu tidak baik. Kita cukupkan sampai di sini, kita ucapkan dengan hamdalah. Pak akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Muhammad Jono, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Adabiah 1 Padang, Kota Padang. Saya ditemani oleh Pak Rian, dan beliau ini Ibu adalah seorang guru PAI di SMA Adabiah Padang. Pak Rian, perkenalkan juga, kita juga ditemani oleh Bu Sylvia Adiswan. Beliau itu ada sebagai pengajar praktik saya pada pendidikan calon guru penggerak angkatan 8 Kota Padang. Assalamualaikum Bu Sil. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jo. Pak Rian, oke Pak Rian, bagaimana kabarnya hari ini Pak Rian? Alhamdulillah baik, Pak Jo. Alhamdulillah baik ya Pak Rian ya. Baik Pak, terima kasih ya Pak Rian sudah melaksanakan proses pembelajaran dengan baik sekali tadi Pak. Itu luar biasa, keren sekali Pak. Sama Pak Jo. Baik Pak Rian, di percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya proses observasi di kelas yang telah saya lakukan terhadap Bapak. Itu dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang
telah Bapak lakukan. Dan untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bapak ketika menjalankan observasi di kelas tadi, Pak? Ketika saya menyaksikan Bapak itu saya supervisi begitu, Pak. Sebenarnya saya merasa sedikit gugup, Pak ya. Tetapi seiring berjalannya waktu, saya itu sudah merasa rileks dan santai, sehingga bahwasanya proses pembelajaran itu berjalan dengan baik. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya Pak Rian. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya Pak Rian. Ya, alhamdulillah. Bisa Bapak ceritakan kembali tentang tahapan-tahapan apa saja yang sudah Bapak lakukan pada observasi pembelajaran tadi? Kemudian area apa saja yang telah Bapak kembangkan pada kegiatan proses pembelajaran di dalam kelas tadi, Pak? Dan kemudian bagaimana dengan rancang pembelajaran yang telah Bapak terapkan di dalam kelas tadi? Mungkin dari segi strategi, model pembelajaran, dan juga metode pembelajaran, serta media yang telah Bapak gunakan dalam pembelajaran tadi, Pak. Baik, Pak Jo. Tahapan yang saya lakukan itu untuk observasi pembelajaran, tadi yang pertama sekali tentu saya mempersiapkan rancangan proses pembelajaran atau disebut RPP ya Pak Jo ya. Untuk area pengembangan yang ingin saya capai, saya menggunakan dua aspek, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Yang pertama, aspek pengetahuan, peserta didik mampu memahami perilaku, yaitu sikap dan pola hidup berpoya-poya, dan juga ria, dan juga sikap sum'ah. Dan kemudian yang kedua, aspek keterampilan, yang mana peserta didik itu harus mampu menghindari sikap-sikap tersebut, dan bagaimana caranya mereka berbuat kebaikan setelah menghindari sikap-sikap seperti pola hidup berpoya-poya, ria, dan sum'ah tadi. Untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan bakat dan minat peserta didik yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya melakukan pembagian kelompok sesuai dengan gaya belajar didik, yaitu kinestetik, auditori, dan visual. Adapun model pembelajaran yang saya lakukan adalah model pembelajaran discovery learning dan metode diskusi dan praktikum. Dan untuk media pembelajarannya, tadi saya menggunakan media beragam, yaitu PPT, LKPD, bahan bacaan, dan sumber dari internet begitu. Jadi begitu Pak Jo, salah satunya. Baik Bapak, jadi area pengembangannya yaitu area pengetahuan, area keterampilan, dan area psikomotor ya Pak ya. Nah, menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi kira-kira sudah tercapai apa belum pada proses pembelajaran di kelas tadi, Pak? Jadi menurut saya itu sudah tercapai dan berjalan dengan baik itu, Pak. Namun ada beberapa item atau masih ada kekurangan lah. Jadi butuh perbaikan untuk kedepannya itu, Pak. Baik Pak Rian. Jadi sudah berjalan dengan baik proses pembelajaran tadi, Pak. Sudah berhasil. Namun masih ada kekurangan ya, Pak ya. Nah, menurut Bapak, apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Bapak hadapi dalam proses pembelajaran di kelas tadi, Pak? Kekurangan atau hambatan yang sering terjadi tentunya mungkin dialami juga oleh guru-guru yang lain juga ya Pak ya, bukan sekedar saya saja. Masih adanya beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar, artinya siswa itu tersebut kurang aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Baik Pak. Jadi ada beberapa siswa yang kurang aktif, kurang terlibat. Artinya mereka hanya mengandalkan temannya saja ya Pak ya. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Pak? Mengapa mereka kurang aktif? Dan kenapa mereka tidak mau terlibat diskusi ataupun dalam praktik Pak? Baik Pak, ada beberapa faktor menurut saya ya Pak ya. Salah satunya dalam pembagian kelompok, karena mereka itu terlalu banyak Pak. Dan juga saya melakukan pendekatan berdasarkan minat anak, atau melakukan pengelompokan siswa lebih kecil lagi, atau juga berdasarkan gaya belajarnya. Ada yang belajar gayanya kinestetik,
auditory, dan visual. Sehingga siswa belajar lebih nyaman. Jadi, nampaknya ke depan saya harus menyesuaikan kenyamanan belajar siswa dengan cara bertanya secara langsung kepada siswa tersebut. Baik Pak, jadi itulah rencana Bapak ke depan ya Pak ya. Bapak akan menyesuaikan pembelajaran berdasarkan kenyamanan mereka, berdasarkan gaya belajar masing-masing siswa. Ada yang kinestetik, ada yang auditory, dan ada visual. Seperti itu ya Pak ya. Baik Pak, mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan dapat terrealisasi dengan baik dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Yang kita tunggu cerita-cerita menarik dari Bapak ya Pak ya. Kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan perubahan dan merealisasikan rencana Bapak tadi Pak? Baik Pak, mungkin untuk waktu tepatnya saya belum bisa memastikan ya Pak ya. Saya belum bisa menjanjikan. Tapi insya Allah saya pasti akan melaksanakan rencana tadi dengan secepatnya ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih. Baik Pak, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban yang telah Bapak sampaikan dan Bapak mau berbagi. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak rencanakan bisa terwujud dengan baik dan maksimal. Baik, selanjutnya saya akan beri kesempatan kepada Ibu Sylvia Adiswan sebagai pengajar praktik saya untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan pasca observasi pada kegiatan supervisi akademik ini di SMA Adabiah Padang tercinta ini. Terima kasih Pak Jo atas waktu yang telah diberikan. Saya melihat selama proses pembelajaran dari pra-observasi, lembaran pra-observasi, terdapat tujuan pembelajaran yang sudah dipaparkan jelas sama Bapak Rian, kemudian di RPP, langkah-langkah pembelajaran, hingga sampai refleksi, sudah cukup jelas pemaparannya. Lalu keaktifan anak-anak di dalam kelas, diskusi, kemudian saling ada interaktif ya, anak-anak juga terlihat aktif di kelas, itu sudah cukup bagus sesuai dengan perangkat pembelajaran yang Bapak Rian berikan kepada Bapak Jo. Mungkin kedepannya lagi lebih ditingkatkan lagi sehingga membuat pembelajaran lebih menyenangkan, kelas menyenangkan untuk anak-anak kita. Ya, sekian saja Pak Jo, umpan balik dari saya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas umpan baliknya beserta tanggapan yang telah Ibu berikan dalam kegiatan pasca observasi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.